Dia awal berkarir musik dari mana gitu loh. Orang yang banyak yang tahu kan ketika sudah besar Hijau Daun, oh gitarisnya Arya nih gitu kan. Tapi nggak ada gitu loh yang tahu awal bermusiknya si Acen ini dari mana sih gitu. Nah, Cen. Lah gua pernah seband sama lu. Assalamualaikum guys, balik lagi bareng Adi Bayu di Teras Sinergi. Dan kali ini gue sudah bersama salah satu musisi di Indonesia nih, ya. Aray. Kok Aray sih, Tur? Yaser, Tur. Gue manggilnya Acen apa Aray sih sebenarnya? Kalau gue sih musisinya kebetulan panggilannya Arya. Oh iya, sorry, Arya. Kalau yang satunya baru Aray. Arya ya. Gue kebiasaan manggil lo Acen sih dari dulu ya. Apa kabar, Bos? Alhamdulillah ya. Gimana? Hijau Daun gimana jadinya? Masih terus eksis atau gimana? Hijau Daun masih sampai sekarang masih kita masih ada kontrak di label juga masih. Label. Cuman emang berhubung dengan kondisi saat ini emang lagi nggak stabil ya. Jadi kita sangat berpengaruh buat kegiatan kita ya. Enggak cuma Hijau Daun aja. Iya, yang pasti off air habis gitu. Habis. Konser-konser selesai. Kalaupun ada virtual pun jarang. Jadi sih kayak konser-konser udah selesai semua ya, nggak ada ya. Konser ya udah susah perizinan. Udah susah ya. Nah, guys, jadi ini adalah salah satu musisi gitarisnya Hijau Daun yang ternyata masih tinggal di sini, yang lainnya udah balik kampung semua. Yang lain pulang pergi ya. Oke. Dan sekarang apa kegiatan Cen? Kalau misalnya dulu kan sibuk sama ini produksi lagu, sekarang masih produksi lagu. Produksi lagu sih masih mungkin, tapi ya nggak seintens dulu ya. Mungkin hanya 1-2 lagu lah. Udah itu paling buat klip gitu kan. Udah itu ya share coba di YouTube segala macam gitu kan. Single ya masih single ya. Tapi sekarang lebih banyak ke ya bisnis lah. Bisnis. Oke. Mungkin pemirsa belum ada yang tahu banyak ya tentang Acen. Ya gue panggil Acen. Ya Acen aja lah, gue biasa manggil dia Acen lah gitu ya. Nah, ternyata banyak yang belum tahu. emang siapa gue? Iya. Enggak, maksudnya gini. Maksudnya banyak yang belum tahu dulu itu dia awal berkarir musik dari mana gitu loh. Orang yang banyak yang tahu kan ketika sudah besar Hijau Daun, oh gitarisnya Arya nih gitu kan. Tapi nggak ada gitu loh yang tahu awal bermusiknya si Acen ini dari mana sih gitu. Nah, Cen. Lah gue pernah seband sama lu, sama dia. Iya nanti dulu. Ya nanti dulu. Jadi nih, lu yang namanya suka musik itu dari umur berapa? Gua suka musik tuh karena apa ya? Pertama sih faktor keluarga ya. Oh iya. Ya. Bokap gua musisi lah ya di Lampung, benar. Mungkin dari situ gua ya karena bokap gua musisi sering dengar lagu kan. Nah, ya lama-lama gua feel ke musik tuh jadi kuat gitu kan. Itu disuruh orang tua lu? Enggak, gua emang kemauan sendiri? Iya, kemauan sendiri. Gua ya bokap gua main gitar ya, di rumah ada gitar ya udah gua mainin aja dah. Dari umur berapa? Maksudnya dari kelas berapa lu main? Gua kalau main alat-alat musik tuh mulainya dari SMP ya. Gua udah mulai ngeband tuh SMP tuh. Oh, udah. SMP gua udah ngeband tuh. Oh, SMP 2. Iya, SMP 2 Bandar Lampung guys. Nih, ya, SMP 2 Bandar Lampung salah satu siswanya nih. Ya, udah jadi musisi di Indonesia nih. Terus dari SMP. Dari SMP terus kan karena emang di lingkungan tempat tinggal gue tuh banyak musisi juga. Ada komunitas Slankers. Dari situ. Kenari. Nah, pas apa yang nggak tahu kan di Lampung itu kenari, yang namanya kenari itu gudangnya musisi itu. Udah gue coba bikin band tuh sama anak situ, gitu. Manggung di festival di pagelaran. Dulu kan tahun-tahun 90-an tuh sering banget tuh pagelaran festival musik di Lampung kan. Sekarang aja susah kan, jarang. Dulu emang
awal berkarir lu di lingkungan lu, emang lu udah punya band tetap gitu maksudnya? Iya, masih ini doang sih, cabut-cabutan doang gitu kan. Cabut-cabutan. Main, manggung sampai akhirnya gua SMA kan. Heeh. Kayak ketemu lu akhirnya kan. Ketemu dia nih. Nah, ini gua berapa kali manggung gitu ya? Sering udah Satu di lumayan. radio, ya sering lah. Perpisahan Perpisahan. juga. Oke. Nah, jadi guys, awal dari bermulanya si Acen ini main musik itu adalah dari keluarga ya. Ya, Yaser bermusik dari keluarga yang orang tuanya emang musisi, akhirnya kebawa dari SMP sudah main musik. Emang dari dulu gitar. Gitar ya. Karena bokap gitaris juga. Iya, benar. Oh, gitu. Nah, Lanjut kuliah tuh, kuliah kan ya sebenarnya gua nggak fokus banget di musik ya. Kuliah tahu lu iya fokus di musik ya. Kuliah gua manggung juga sama teman-teman kuliah Sama di teman acara kuliah. kampus. Band tetap. Enggak, Cabut-cabutan juga? aja Oke. teman-teman satu kelas Satu lah. kelas, Ya, oke. satu fakultas. Manggung. Kan namanya di kampus tuh kan banyak ini ya. Banyak orang gitu, maksudnya Yes. mahasiswanya banyak dan komunitas band banyak tuh kan. Nah, mungkin gue kenal salah satu band ya di sana ada Namanya? lah di beda fakultas ya. Beda fakultas. Nama bandnya apa nama bandnya? Masih ingat gak? Bandnya apa dulu ya? Ya Daun Band. Oh, Daun. Ya itu tadi Daun Band. Nah. Sama si Ringky? Oh, bukan. Ini gitar Ringky dulu. Oke. Nah, dari situ gua Diajak ketemu gitu kan. Itu masih cabutan lu? Iya, gua diajak ya gimana ketemu untuk buat gabung sama band dia. Setelah dia pecah dari Daun ya. Oh, setelah pecah, lu diajak gabung? Iya. Oke. Karena awalnya lu udah sering main juga sama dia? Enggak, gua baru kenal sama Dide, vokalis band. Dari mana dia ngelihat track record lu? Iya, mungkin dari ini ya. Sering lihat lu manggung dulu kali? Enggak juga sih, mungkin dari referensi kawan gua juga. Oh gitu. Nah dari situ gua diajak. Diajak suruh ngeband. Gua awalnya ogah-ogahan, Iya sih, gue emang lu taunya gue. Emang lu tuh orangnya ogah-ogahan mut-mutan gitu kan, kadang ayo, kadang udah gitu kan. Dulu ngeband waktu SMA aja. Berapa lama ngeband? Kagak ada lagu, satu lagu udah tapi selesai gitu aja. Iya, kalau SMA dulu kan ngeband gimana biar dilirik Iya. Cewek-cewek. Gila ya. Oke, Chen. Kalau misalnya dilihat dari apa ya, referensi musik lu dulu kan, kalau dibanding dengan band yang lu sekarang lu lagi naungin di Hijau Daun ini kan beda banget, Chen. Ya kan? Ibaratnya lu punya sisi idealis dulu, rock and roll banget, tapi sekarang ternyata di Hijau Daun ini seperti ini. Nah, itu gimana? Dari lu pribadi, Chen, jujur, gimana? Iya. Sangat bertentangan atau gimana? Atau emang karena udahlah demi pasar aja gitu? Awalnya gini ya. Gua diajak Hijau Daun. Pasti ditawarin konsep kan. Oke. Konsep musiknya begini nih. Waktu itu mungkin Hijau Daun lebih ke inspirasi lebih ke padi dulu. Betul. Kan, zaman-zamannya tahun 2000-an lah. Peter Pan. Ya, Peter Pan gitu kan, atau band luarnya Cream gitu, atau band-band alternatif lah gitu lah. Kayak Muse mungkin. Awalnya sih gue oke, nggak masalah. Karena gue lihat sih emang ya, gue juga musik-musik begitu pun masih istilahnya masih ada di gua gitu loh, masih nyambung di gua masih gitu nyambung loh. ya, benar, masih enak gitu loh. Awalnya kita buat mini album di Lampung tuh kan, mini album Indie ya berarti? Indie. Oke, indie. Ada beberapa kompilasi sama band-band Lampung, dan kita juga ada album sendiri gitu, ada sekitar 10-12 lagu lah. Di album indie itu ya? Di album indie itu. Oke. Nah, ya udah kita mulai itu. Karena gue ngerasa di Hijau Daun ini awalnya ini band kalau manggung bawain lagunya sendiri gitu, bukan sekedar dulu gue festival bawain lagu orang gitu. Nah, ini ada tantangan terbaru sih sebenarnya. Istilahnya karya sendiri ya? Iya, karya sendiri. Ya itu yang gue mungkin agak tertarik lah. Ya yang pasti tertarik lah karena ada lagu sendiri, ada tantangannya sendiri gitu. Kita buat mini album segala macem. Kita coba sebarin di Lampung, di radio. Dulu kan masih ramai bajakan tuh, kita cetak sendiri. Ya, benar. Ya, kita sebar-sebarin aja udah. Karena dulu mikirnya sebagai
musisi kan, kita punya karya tuh, punya karya sendiri, kita rekam sendiri, kita ini, ya ada rasa inilah seneng lah, ya Iya, bangga. kebanggaan, Ya. betul. Ya, karena ada karya sendiri. Karya, Ya. Wah, karena waktu itu di Lampung kan belum begitu banyak mungkin ya. Ya, tapi mulai awal-awalnya ya tahun 2000-an lah itu. 2000 itu ya. Jadi dari tiba-tiba lu tawarin sama Nah. major label itu gimana ceritanya tuh? Kalau main label itu tadi Berangkat dari Karena band indie itu? berangkat dari ya tadi CD gua tadi. Album indie itu? Album indie tadi gua udah nyebar rupanya sampai nyebrang ke Pulau Jawa gitu kan. Terus didengar, mungkin ya udah sampai ke telinga. Ya awalnya sih si Charlie sih sebenarnya. Charlie? Jadi Charlie tuh ngedenger kompilasi itu ada Hijau Daun gitu kan, ada Kangen Band. Oh, kamu kompilasi itu? Nah, Iya, iya, gue tahu, iya. Nah, dari situ si Charlie mungkin punya feeling atau gimana, dia nawarin ke produser. Oke, Gitu. oke. Nah, Jadi produser. begitu didengar produser, kata produser coba dihubungin bandnya gitu kan. Oh, Nah, dari situ gue band Hijau Daun tuh dihubungin. oke. Nah, untuk datang ke Jakarta ya? Jakarta. Untuk recording di Jakarta? Ya, ketemu dulu lah. Oh, ketemu dulu. Udah, Oke. udah oke. Negosiasi. Minta beberapa demo gitu lagu. Dan akhirnya ya udah kita rekaman gitu kan. Waktu itu labelnya belum dapat belum. Cuman produser aja? Produser aja. Tapi produsernya udah cukup punya nama lah, produser senior lah. Jadi, gue pikir produser itu sudah ada di dalam Mayer itu bukan? Kebetulan dia itu Mayer. labelnya lebih ke grupnya ke Musika waktu itu. Oke. Labelnya. Cuma dia punya link kemana-mana untuk nawarin lagu. Nah, setelah rekaman udah ada hasilnya, terus dia coba tawarin ke Sony Musik. Waktu itu Pak Yan masih. Pak Yan. Oke. Begitu ini dengar Pak Yan ya mungkin dia ngelihat situasi Pasar ya? Pasar waktu itu emang cocok banget nih. Akhirnya kita di kontak sama Pak Yan langsung. Nah, dari situ kita disuruh ke Jakarta. Jadi, Untuk kontrak sama Sony Musik. oke. Jadi dari band indie yang pernah lu buat itu, ya, yang dari Lampung itu, band bukan band indie, maksudnya album indie ya, Iya, album indie. Dengan album yang ketika lu buat di Hijau Daun itu berbeda nggak sih genre musiknya? Sebenarnya sih nggak terlalu ya, Ture. Cuman di major label tuh lebih di lebih di komersilin ya, bisa dibilang gitu lah, atau lagunya agak di mendayu-dayu lagi gitu. Ya karena pada saat itu pasarnya lagi rame di situ. Sebenarnya sih waktu album indie kita itu lebih ke pop lah ya, pop rock lah ya. Betul. Gitu ya, pop rock ya. Iya. Cuman begitu masuk ke major label itu kayaknya lebih emang diarahin ke genre Melayu gitu. Lu sendiri beban nggak ketika lu ngejalanin, wah gue dulu mainnya nggak kayak gini tapi gue sekarang bisa main kayak gini? Apa lu pikir ya udah deh demi kontrak gue main dah gitu? Ini dari sisi idealis lu punya perasaan gitu nggak? Kalau dari sisi idealis pasti ya berat gitu, maksudnya Berat, kita menjalankan sesuatu itu nggak sesuai dengan feel gitu, rasa kita kan betul. Ya emang beda gitu dengan sesuatu yang emang kita jalanin, ya semuanya gue lah gitu kan. Bener. Pasti ada perasaan ya berat, nggak ini, maksudnya nggak lepas. Nggak gitu lepas sih. Itu Dulu yang waktu SMA atau kita mau kita mau distorsi kenceng-kenceng atau mau main gimana pun nggak bebas. Iya. Nggak, kalau misalnya di Hijau Daun lu nggak mungkin mainnya kayak gitu segala macam kan. Tetap harus ya ada nilai komersilnya gitu. Iya, jadi ada jalurnya. Nah, lu kesini ya, lu begini ya, Iya. gitu ya. Nggak boleh keluar jalur ini ya gitu kan. Istilahnya ya inilah, kalau ini kalau misalnya terlalu berlibat nanti ya susah susah dicerna gitu. Lu sering ketika enggak lah, gue juga sesuai. Enggak, maksud lu ketika Hijau Daun menciptakan sebuah lagu, enggak juga sih sebenarnya. Enggak gua harus yang ketika lu ngisi enggak harus yang ribet juga enggak. Gitu. Cuman sebenarnya sih lebih terpola dan lebih lebih bernada aja lah gitu, lebih enak didengar gitu istilahnya. Oke. Tapi pada intinya sisi idealis lu akhirnya
kalah sama dengan yang namanya pasar. Iya, tapi itu dalam recordingnya tuh. Dalam recording. Ya, tapi kalau di panggung sih mungkin kita lebih bisa sisi idealis kita bisa lebih keluar ya. Bisa keluar ya. Karena yang kalau namanya di panggung kan kita versinya beda gitu kan lebih. Karena yang namanya sebuah rekaman apakah itu CD ataupun apa, itu untuk jualan. Ya kan, versi jualan ibaratnya kan kayak slang dulu kan ada yang versi suka-suka mereka, yang terlalu manis ada yang versi jualan gitu. Iya. Nah, padahal guys, waktu SMA gue nggak pernah sama sekali denger referensi dia kayak lagu-lagunya Malaysia gitu loh. Gue nyanyi sama dia lagunya Mr. Big, oke, ya kan? Bon Jovi, ya kan? Terus pernah kita Club Project. Club Project musik mahal, gue bilang. Itu musik mahal itu. Idealis loh. Iya. Mereka idealis dan punya premium gitu. Iya, benar. Makanya lu mau main lagu itu? Iya, benar. Termasuk kayak Dewa 19 juga kan termasuk musik mahal. Musik mahal, bener. Ya ampun. Gitu guys. Jadi demi pasar oke lah, masih masih bisa diikutin, dan sisi idealisnya dikeluarin ketika berada di panggung, ya kan ya. Terus kedepannya gimana nih Hijau Daun, proyek kedepannya masih terus atau gimana? Lu sendiri, nah gimana dengan Hijau Daun ini? Apa belum dibocorin dulu nih? Kalau Hijau Daun sih ya masih jalan terus, ya. Masih ngikutin aja sesuai kondisi saat ini gitu, maksudnya ya kita masih ada kontrak, kita masih baru ngeluarin album gitu kan, album dari beberapa single tuh udah kita buat album gitu kan. Tapi untuk kedepannya seperti apa kita juga belum tahu ya, maksudnya ngeliat kondisi ya. Iya. Nah, terakhir nih pertanyaan gue, apakah lu udah ngerasa sukses di dalam karir lu di dunia musik? Ketika lu SMP, lu mulai bermain musik sampai akhirnya lu jadi gini, apakah lu udah ngerasakan, gua udah mencapai goals gua di dunia musik? Udah belum? Kalau dibilang goal sih belum sih pastinya ya. Cuman gua udah ngerasa cukup lah. Rasa cukup? Iya, benar. Kalau mau goal mah jelas belum apa-apa gitu kan. Oh gitu. Cuman buat diri gua sendiri ya, gua udah ngerasa ya udahlah. Gue ini udah dari kecil udah main ngeband sampai sekarang, sampai gue udah punya anak berapa ini. Ya gue rasa perjalanan hidup gue di dunia musik nih ya udah cukup lah, gue jadi pengalaman gue gitu loh. Susah senengnya apa gitu kan. Oke. Jadi kan emang rata-rata bagi seorang musisi itu ya, tambatan terakhir dari seorang musisi adalah major label. Pokoknya kalau udah masuk major label, wah itu udah bener-bener. Enggak juga ya. Sekarang banyak musisi indie loh yang istilahnya naik gitu. Naik ya? Nah juga sih sebenarnya. Sebenarnya bukan patokan major label atau enggak, sebenarnya kalau kata gue sih lebih ke naik atau tidaknya karya dia gitu sebenarnya. Oke. Kalau karya dia emang benar-benar bisa booming ya itu udah sukses menurut gua, walaupun dia bukan major label. Fans lo banyak nggak sih? Enggak juga sih. Wah gila lo, gondrong ganteng ya kan? Wih, fans lo banyak gak sih? Gua ngerti gua nggak terlalu begitu merhatiin sih. Yang begitu-begitu. Maksudnya kalau untuk sekarang. Tapi di medsos kan itu biasanya. Itu ya dulu lah mungkin. Widih. Ya udahlah. Oke guys, kita selesaiin dulu ngobrol-ngobrolnya bareng sang gitaris Hijau Daun. Acen sih gue panggil udah Acen aja lah, daripada gue bingung, ya kan? Oh iya, dulu kita ngeband di SMA 10. Tuh guys, kita dulu vokalis gue nih. Ya udah guys, sebangku terus nih. Makanya gue pengen kangen banget, gue pengen ngobrol-ngobrol sama dia karena udah lama banget gue gak ketemu sama gitaris Hijau Daun yang satu ini nih. Yaudah, kita ketemu lagi di video berikutnya yang pasti banyak inspirasi yang bakal bisa kita gali guys. So, tetap saksikan terus video-video dari Teras Sinergi. Bye. Oke guys, thank you ya.